Babe ngebohong sama saya. Minta maaf, minta maaf. Dari dulu ngontrak? Enggak, Pak. Apa? Rumah sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jagoan Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman di rumah pun selalu dalam keadaan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi kali ini saya mau mereaksi nih tentang si Bapak Sudrajat ini, si Bapak penjual es gabus yang sedang viral nih guys. Jadi beberapa waktu lalu Pak Sudrajat itu penjual es gabus yang dituduh menggunakan spons oleh salah satu warga dan maki-maki atau diomelin sama pihak yang berwajib guys, dua oknum pihak berwajib ini guys. Dan ternyata es gabus tersebut itu tidak menggunakan bahan-bahan tersebut guys setelah diuji lab. Nah, setelah viral nih si Bapak Sudrajat ini, itu banyak warganet yang berempati kepada Pak Sudrajat ya guys. Jadi ada pula yang memberikan bantuan berupa uang dan motor dan lain-lain guys. Banyaklah warga yang udah membantu Pak Sudrajat dan keluarga ini guys. Namun nih yang bikin warganet kembali menarik air matanya itu guys, karena apa? Banyak kejanggalan atau kebohongan yang dilakukan oleh Pak Sudrajat ini. Nah, salah satu contohnya adalah ketika ditanya oleh KDM tentang rumahnya, Pak Sudrajat rumahnya ngontrak atau rumah sendiri. Nah, Pak Sudrajat menjawab dia ngontrak. Dan ternyata ketahuan lah bahwasanya Pak Sudrajat itu rumah sendiri, bukan ngontrak. Dan banyak lagi kebohongan yang dilakukan Pak Sudrajat. Kocak sih asli. Aduh, Pak Sudrajat. Oke guys, tanpa banyak bicara lagi, yuk kita saksikan aja. Mohon maaf saja Pak, atas apa yang terjadi. Tidak ada niat untuk Bapak. Bapak Ibu Pak, insya Allah Pak ini Pak ya, tidak ada masalah lagi. Hidup bangga, Allah berkahi semuanya Pak ya. Masih banyak ya, Ibu. Kami minta maaf dari dalam hati yang paling dalam ke Pak Darat karena ada kesalahan di wilayah Pak. Sebelumnya terima kasih. Saya mengucapkan yang paling dalam Pak. Ya, maaf Pak. Ada salah. Ya Pak, terima kasih Pak. Pak Sudrajat ini tulus dari hati sama ibu ya. Tidak ada unsur kedepannya lagi ya. Semua saling memaafkan. Tidak ada permasalahan di kemudian hari ini. Ya, permintaan dari Polres dan Polsek sama Pak Lurah. Jadi kita sekarang ini clear, selesai bermasalah. Ya, jadi kalau Pak Sudrajat mau dapat, monggo silakan. Ya. Akhirnya klarifikasi juga kan. Malu kan, se-Indonesia malu dua oknum ini menuduh tanpa bukti dan data. Lanjut. Oh iya, dia cantik banget Pak, Bu. Iya kayak mamanya ya. Ibu Bapak, saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Sabrina, saya owner HOB, saya owner skincare. Nah, saya alhamdulillah ada rezeki. Banyak bantuan yang datang nih di sini nih. Itu sembako kepada keluarga Pak Sudrajat. perempuan Bapak. Berupa uang, segala macem lah. Oh, Maaf, oh Maaf cantik sekali kamu. Sekolah atau apa? Mana? SMP nggak lanjut? Oh, nggak lanjut. Kenapa? Kamu cantik sekali. Kamu mau jadi BA nggak? BA tuh brand ambassador. Oh, brand ambassador nih yang datang nih ininya. Kalau kamu nanti Apa? mau aku WA, Pemiliknya nanti ya. bisa jadi brand ambassador aku ya. Ada produk-produk aku buat kamu biar nanti kamu makin glowing. Mau nggak? Mau ya, alhamdulillah. Bapak Ibu, nanti aku insya Allah kalau misalnya anak Bapak Ibu mau, nanti dia bisa ikut kerja bareng aku.
Iya, nanti bisa jadi brand ambassador skincare aku. Jadi aku punya skincare, nanti bisa kerjanya dari rumah. Iya, dia cantik banget, Pak, Bu. Iya, kayak mamanya Kayak ya, mamanya. Bu, kata Bapak. Cantik kayak ibu. Iya kemahnya, iya. Ini buat, aduh maaf, ini buat Bapak sama Ibu. Lumayan ya kan. Kenal aja dikenal lagi nama Oh iya paham Pak ya. iya. Kemarin Kapolres Depok juga menghampiri Pak Sudrajat. Dapat motor katanya Pak ya. Dia mau minta mobil takut mobil. Udah dikasih motor, mintanya mobil katanya. Kamu jadi minta mobil. Mobil buat jalan-jalan dulu aja. Ya, tapi bener kan? Semua itu pasti ada hikmahnya kan? Iya benar. Inilah hidup loh Pak. Benar. Kan habis nangis Iya. bahagia. Jadi Bapak mau dapatnya Mau dapat apa? Mobil. Mobil. Iya, takut ini kasih motor. Siapa yang bisa nyetir mobil kan Bapak nggak Bapak bisa nyetir mobil. Kan sama anak nyetir. Ya. Kalau dikasih mobil tapi Bapak yang nyicil mau? Mau. Kita kasih lihat dulu ya. Ini Kapolres Depok hadir ketemu sama Pak. Aduh, kocak ya. Aduh, udah dikasih motor ya kan. Aja bersyukur Pak Sudrajat udah mobil, ntar belum ngerawatnya, belum bensinnya. Biayanya mahal, biaya rawatnya. Udah dikasihani, malah ngelunjak. Jadi beberapa waktu lalu, viral kisah seorang bapak penjual es gabus yang dituduh menggunakan bahan dari spons. Tuduhan itu menuai simpati publik, hingga akhirnya banyak orang tergerak untuk membantu. Bantuan pun datang dari berbagai arah, mulai dari uang ataupun barang. Namun muncul momen yang bikin netizen bertanya-tanya. Saat bapak tersebut bertemu dengan KDM, ia sempat diberi beberapa pertanyaan. Salah satunya, KDM menanyakan siapa saja yang sudah membantu bapak tersebut setelah kejadian viral itu. Terus Bapak sudah ada yang bantu siapa aja? Nggak ada, enggak. Sampai sekarang? Udah dapat motor Bapak jangan hilang-hilangin. Buat anak gitu. Ya pokoknya kan lu motornya sama Bapak gimana sih? Tapi si bapak itu justru mengatakan tidak ada yang membantu. Padahal faktanya cukup banyak orang yang sudah memberikan bantuan secara langsung. Dari sinilah banyak orang-orang sangat menyayangkan karena bantuan yang diberikan banyak pihak seolah-olah tidak diakui. Dan sebagian netizen yang awalnya simpati, sekarang jadi pada benci. Iya kan, kembalikan air mata saya. Ada nih salah satu komentar warganet, Pak, kembalikan air mata saya sudah menangis demi Bapak. Babe ngebohong sama saya. Minta maaf. Dari dulu ngontrak enggak Pak? Apa? Rumah sendiri. Sekarang rumah sendiri? Rumah sendiri karena sekarang dapat bantuan Rutilahu. Sebelum kejadian udah dapat Rutilahu, Bang. Oh, Babe bilangnya ngontrak bohong sih. Kenapa sih Babe bohong terus? Minta maaf. Bukan urusan minta maaf, Babe nggak boleh bohong. Iya, Pak. Jadi Babe itu rumah sendiri? Rumah sendiri, Pak. Tapi hancur rumahnya. Ya, udah terserah. Ntar dulu. Urusan hancur nggak hancur, ntar dulu. Iya. Rumah sendiri, tanahnya tanah sendiri. Tanah sendiri, Pak. Dan dulu si Babe tanah sendiri dari mana? Dari bapaknya, Dari orang Jombang, Pak. dari orang tuanya. Jombang. Berarti dikasih tanah. Rumah, Pak. Rumah. Dia beli rumah dari orang tuanya. Oh, Babe ngebohong sama saya. Minta maaf. Ngebohong. Dia bilang ke saya dikasih warisan cuma 200.000. Rumah, Pak. Padahal dikasih rumah. Tahun 2007 tuh babenya beliin rumah situ. Iya. Berapa harga zaman itu? Zaman itu kurang lebih bangsa 40 juta. Sebentar dulu. ya kurang lebih bangsa 35-40, Pak. 40 jutaan. Babe kembali bilang, ya kan? Hanya kebagian 200.000. Rumahnya dijual 40 juta. Yang di Jakarta. Iya. Dia kasih 200.000 doang. Nah, itu dibeliin rumah. Saya digebuk ke orang tua saya. Babe nggak boleh. Nggak boleh. Nggak, maksud saya, Babe nggak boleh bohong. Iya, minta maaf. Tapi bohong lagi. Nggak apa-apa, sama-sama nggak ada masalah. Iya. Tapi Babe berdosa sama orang tuanya. Orang tuanya udah ngasih rumah, Iya. tapi sama Babe bilangnya nggak dikasih, cuma dikasih 200. Habis itu orang tuanya beli rumah di Bogor.
dijual sama saudaranya, Bebe nggak dikasih gitu loh. Iya, yang dulu. Bapak jelasin deh, Bapak yang ngalaman. Bapak yang sebenarnya gimana nih Bapak ini? Sebenarnya orang tua dibeliin Pak sama orang tuanya tahun 2007 Pak. 2007 dibelikan rumah. Setelah dibelikan dia bersama istrinya tinggal di situ Pak. Waktu itu anaknya masih 3 lah. 3 masih kecil. Setelah dibelikan orang tuanya udah nggak kontrol dia Pak. Waktu itu udah dibelikan, udah deh tinggal di sini. Gitu. Nanti babenya kayaknya nggak bisa diurusin sama bapaknya. Tidak ditinggal pada masih kecil, Pak. Karena dia ditinggal, dia usaha itu Pak, usaha seperti itu. Oke, si babenya itu berarti kan orang Betawi nih, Betawi kan? Dia jual rumah lah ya, pindah lah ke Bogor. Babe juga dapat bagian. Ya, dia dibeliin Pak sama orang tuanya di situ. Ya, bahasa saya dapat bagian. Dapat bagiannya dengan cara dibeliin rumah. Ya duit jatah dia warisannya, dibeliin rumah sama orang tuanya. Di situ kan? Iya. Oh gitu, jadi nggak punya ngontrak katanya dia. Halo, babe. Kumaha tuh babe. Babe ngebohong sama saya. Minta maaf. Ya guys, jadi oke, jadi seperti itu ya guys ya. Kita ambil hikmahnya ya dari kejadian si Bapak Sudrajat ini. Kalau memang ngomong aja apa adanya ya kan, kalau sudah dibantu ya bilang sudah ada sebagian orang yang membantu ya kan. Terus ditanya rumahnya rumah pribadi sendiri atau boleh nyewa gitu ya kan, tinggal jawab apa adanya. Jadi orang itu yang tadinya empati gitu kan sama kita, terus berbalik 180 derajat, jadi kecewa gitu guys. Yang tadinya empati jadi sebel orang. Aduh Pak, kok jangan begitu sih Pak, kita udah begini begitu ya kan. Jadi males gitu ya kan. Ya udahlah, tapi ya udah, ini rezekinya Pak Sudrajat juga ya kan. Mungkin dia berpikir supaya gimana caranya memanfaatkan momen viral tersebut bisa sebanyak-banyaknya meraup keuntungan dari orang-orang yang berempati kepada Pak Sudrajat tersebut guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.